Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu materi aljabar. Pada materi aljabar ini, peserta didik nanti diharapkan dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual, menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku sejenis, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang selanjutnya mengamati penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, dan yang selanjutnya mengamati perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal. Nah, pada materi aljabar ini ada beberapa subbab ataupun poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama mengenai mengenal bentuk aljabar. Jadi di poin pertama ini, subbab pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu bentuk aljabar, apa sih itu aljabar. Nah, untuk poin yang kedua, kita akan membahas tentang memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Poin yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami ataupun melakukan suatu perkalian bentuk aljabar. Poin yang keempat, memahami pembagian bentuk aljabar. Dan poin yang terakhir, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecahan dari suatu bentuk aljabar. Nah, untuk bahasan mengenal bentuk aljabar ini, di sini sudah saya sediakan terkait percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, dialognya seperti ini. Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya beli 2 kardus dan 3 buku." "Pak Erik beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku saja. Ini bukunya untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Nah, dari percakapan tadi ada sedikit perbedaan, di mana dalam penyampaian jumlah buku ada perbedaan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, untuk Pak Thohir, beliau menggunakan satuan buku dengan jumlah buku dalam satu kardus, sedangkan Pak Erik menggunakan satuan buku dengan menggunakan buku saja. Nah, di sini ada perbedaan. Sedangkan keterkaitan dialog tersebut dengan aljabar, di mana aljabar ini penggunaan suatu variabel yang kita gunakan untuk menentukan atau menyatakan suatu jumlah barang dalam suatu perkumpulan. Misalnya, seperti saya punya keranjang apel. Nah, di situ saya tidak menyatakan bahwa jumlah apel dalam keranjang itu berapa, tapi saya menyampaikan bahwa saya punya satu keranjang apel. Nah, misalnya saja dalam satu keranjang apel itu berisi 10 apel. Jadi dalam aljabar ini jumlah tersebut akan dinyatakan dalam suatu sekumpulan. Kita lanjut untuk lebih pahamnya. Nah, pada tabel 3.1 ini kita bisa melihat bentuk dari aljabar dari pernyataan tadi. Nah, yang pertama, Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Gambarnya seperti yang ada di tabel. Kemudian Pak Erik membeli 5 buku saja. Nah, bentuk aljabarnya untuk Pak Thohir kita peroleh 2x plus 3, sedangkan Pak Erik maksud saya itu hanya 5 saja. Nah, dalam pernyataan 2 kardus kita mendapat suatu variabel yaitu 2x di situ. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba lanjut dulu. Nah, ini di sekitar kita beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Jadi ada beberapa orang yang menyatakan suatu jumlah dari barang atau banyaknya suatu barang itu tidak dengan menyebutkan jumlahnya, tapi dengan menyebutkan sekumpulan dari satuan benda tersebut. Misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1
satu keranjang jeruk dan lain sebagainya. Seperti tadi ya, contoh yang sebelumnya itu ada 2 kardus, jadi ada 1 kardus buku, ada 1 kardus roti dan sebagainya, seperti itu. Untuk lebih memahami bentuk aljabar, perhatikan pada tabel yang selanjutnya ini. Nah, di kolom yang pertama terdapat gambar yaitu 2 bola yang bentuk aljabarnya diperoleh dengan 2. Keterangannya adalah 2 bola. Pada kolom yang kedua, di situ ada gambar 1 kardus. Nah, bentuk aljabarnya adalah X. Nah, untuk keterangannya itu dinyatakan sebagai 1 kotak bola. Selanjutnya, pada kolom yang ketiga itu ada 2 kardus. Jadi yang sebelumnya tadi 1 kardus kita misalkan sebagai X, jadi kalau 2 kardus berarti X ditambah X, jadi kita peroleh 2X. Bentuk aljabarnya 2X, itu berarti 2 kotak bola. Ada di kolom keempat itu ada gambar 2 kardus dan 4 bola. Jadi bentuk aljabarnya kita peroleh 2X plus 4. Keterangannya 2 kotak bola dan 4 bola. Nah, yang di kolom kelima itu ada 2 kardus, 1 tabung dan 4 bola. Jadi ada perbedaan ya, di situ kita ada tabung. Nah, di situ dimisalkan dengan Y. Jadi kita peroleh bentuk aljabar dari keseluruhan yaitu 2X plus Y ditambah 4. Nah, yang di kolom 6, coba perhatikan, itu ada 2 kardus, 3 tabung dan ada berapa bola itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bola. Jadi kita peroleh 2X plus 3Y ditambah 6. Seperti itu. Nah, perhatikan di slide selanjutnya. Di situ masih kosong ya slide-nya. Coba kalian amati, kalian perhatikan itu bentuk aljabarnya jadi apa. Ya, ada yang bisa? Ya, benar sekali. Jadi kita peroleh bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 8. Ini misal di kolom 7 itu saya mau variabelnya bentuk aljabarnya gini Bu, 3P ditambah 4Q ditambah 8. Apa boleh Bu? Boleh. Bu, saya mau jawab bentuk aljabar dari kolom 7 itu 3A ditambah 4B ditambah 8. Boleh Bu? Boleh. Jadi kita tidak harus menggunakan variabel dengan X dan Y ya. Boleh yang lainnya, huruf lainnya seperti tadi P dan S dan seterusnya. Mungkin memang untuk pengenalan awal kita memang pakai X dan Y, jadi kita gunakan X dan Y seperti itu ya. Kegiatan pengamatan tadi sudah banyak sekali ya, sudah kita peroleh dari ilustrasi-ilustrasi, dari misalkan dari permisalan yang kita misalkan jadi X, jadi Y dan sebagainya. Nah, kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2, 2X, 2X plus 4, 2X plus 3Y plus 7, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Misalnya tadi kita punya 2X plus 4, jadi sesuatu yang dipisahkan dengan tanda operasi itu disebut dengan suku. Misalnya 2X plus 4, berarti di situ ada 2 suku. Suku pertama yaitu 2X dan suku yang kedua yaitu 4. Bagaimana dengan 2X plus 3Y plus 7 Bu? Berarti ada 3 suku, yaitu suku pertama 2X, suku kedua 3Y, dan suku ketiga 7. Perhatikan penjelasan yang selanjutnya ini. Untuk poin yang pertama, yang kita peroleh terkait 2X dan 2X, itu disebut dengan suku satu atau monomial. Jadi di situ jika kita punya pernyataan dari suatu aljabar yang terdiri dari X atau 2X atau 3X atau 4X atau 4Y saja, maka itu disebut dengan monomial karena hanya memiliki satu suku saja. Yang selanjutnya kita punya 2X plus 4, disebut suku 2 atau binomial. Jadi binomial itu suatu pernyataan aljabar yang terdiri dari 2 suku, contohnya 2X plus 4. Kemudian yang selanjutnya 2X plus 3Y plus 7 disebut dengan suku 3 atau trinomial yang terdiri dari 3 suku.
yaitu 2x ditambah 3y ditambah 7. Jadi ada 3 suku. Selanjutnya, untuk semua bentuk aljabar yang terdiri atau mempunyai lebih dari 3 suku itu disebut dengan polinomial. Nah, ini untuk polinomial mungkin akan diperoleh di jenjang yang selanjutnya seperti itu. Nah, contohnya saja sih, saya ingin tahu Bu, contohnya polinomial itu seperti apa? Oke, contoh polinomial berarti terdiri lebih dari 3 suku. Contohnya seperti ini. Ibu punya bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 1x ditambah 2y ditambah 7. Jadi di situ ada berapa suku? Ada 5. Nah, itu disebut dengan polinomial. Lanjut ya, pada bentuk 2x plus 4, bilangan 2 disebut dengan koefisien, x disebut dengan variabel, dan 4 disebut dengan konstanta. Jadi penjelasannya seperti ini. Coba perhatikan di slide yang selanjutnya. Nah, itu tadi sebelumnya ya, 2x plus 4, 2x suku dan suku itu tadi yang sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya. Nah, perhatikan 2 di depan x itu berarti koefisien. X itu dikenal dengan variabel dan 4 itu disebut dengan konstanta. Jadi, jika ada angka di depan variabel bisa x di depan y, di depan p, s, t, q dan lain sebagainya, itu disebut dengan koefisien. Sedangkan x itu variabel. Kemudian jika ada suatu angka yang tidak ada variabelnya, hanya angka saja seperti contohnya angka 4 itu, maka disebut dengan konstanta. Dari sini paham ya? Nah, kita akan lanjut ke contoh. Di sini ada contoh 3.1. Sederhanakan bentuk aljabar dari 4x plus 9 min 5x min 2. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Di situ ada alternatif penyelesaian. Jadi langkah pertama ataupun langkah yang pasti kita lakukan adalah kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Kan tadi kita sudah belajar bagaimana memisahkan suku-suku. Jadi kalau kalian ketemu sukunya sama, misal x ketemu x, jadikan satu dulu. Seperti itu. Misalnya di soal 4x ditambah 9 min 5x min 2. Jadi kita satukan dulu. Di situ kan ada 4x dan 5x. Dia sama-sama punya variabel x. Jadi dia suku sejenis. Kita satukan dulu. Jadinya 4x min 5x ditambah 9 min 2. Nah, karena sama-sama x, jadi kita bisa operasikan ya di situ. Karena operasinya kurang, kita kurangi. 4x dikurangi 5x, kita peroleh negatif 1x. Kemudian 9 dikurangi 2 berapa? Ada, kita peroleh hasil 7. Jadi kita peroleh nilai ataupun hasil dari bentuk aljabar tadi adalah negatif 1x ditambah 7. Seperti itu ya. Nah, itu di bawahnya ada penjelasan bahwasannya negatif 1x selanjutnya boleh hanya ditulis dengan negatif x. Sedangkan untuk 1x juga boleh ditulis x. Kenapa kok boleh seperti itu, Bu? Jadi pada dasarnya variabel misalnya x, y, dan lain sebagainya itu sudah memiliki nilai yaitu 1. Jadi kalau kita dapat hasil negatif 1x contohnya seperti tadi, jadi kan itu sama kan, sama-sama bernilai 1. Jadi kalau kita tulis hanya negatif x saja itu boleh, karena negatif x sudah diketahui bahwasannya negatif x akan bernilai 1. Jadi koefisiennya akan bernilai 1. Jadi kalau kita tulis x saja berarti berapa Bu nilai koefisiennya? Ya 1. Gitu. Jadi kalau kita dapat hasil negatif 1x atau 1x, maka kita bisa menulisnya negatif x atau x saja, karena koefisiennya akan bernilai 1. Nah, sudah. Untuk lebih paham, nah ini contoh 2. Ini sebenarnya sama. Intinya kalian harus mengelompokkan dengan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Di situ ada contoh yang kedua, 2x plus 3y ditambah 4x min 5y. Berarti itu sama-sama ada x-nya, ada y-nya. Jadi kita pisahkan dulu mana yang punya x dan mana yang punya y. Nah, 2x ditambah 4x kita satukan, 3y dikurangi 5y kita satukan. Nah, kita operasikan 2 ditambah 4 ada 6x dan 3 dikurangi 5 berarti ada negatif 2y. Jadi hasilnya 6x min
atau dikurangi 2y, 6x min 2y. Nah, any question, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Jika tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Jadi itu tadi terkait materi yang pertama, kita mengenal tentang bentuk aljabar, bagaimana aljabar itu dan sebagainya. Banyak orang mengenal bahwa bentuk aljabar itu pernyataan dari jumlah barang yang disampaikan dengan satuan yang berbeda. Dia menggunakan satuan dengan sekumpulan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja karena belum ada pertanyaan. Cukup sekian penjelasan pada hari ini. Saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.